Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran dalam psikologi. Materi lebih lengkapnya sudah saya taruh di dalam handout PowerPoint di Ciputra e-learning. Silakan kalian download, kalian pelajari. Nah, ketika kita bicara soal sejarah dan aliran, tentunya ini materi yang cukup banyak seharusnya teman-teman. Karena kan sejarah ini kan berabad-abad gitu ya, lahirnya psikologi itu dari mana gitu. Tapi jangan khawatir, kalian tidak perlu hafal semuanya, teman-teman. Nggak perlu hafal detail bahkan. Nah, cukup memahami prinsip-prinsipnya, sehingga kalian tahu dari mana asal-muasal psikologi sampai sekarang berkembang menjadi berbagai pendekatan, termasuk pendekatan-pendekatan kepribadian yang akan kita pelajari di sepanjang perkuliahan psikologi kepribadian. Oke teman-teman, kita akan mulai sejarah dan aliran dalam psikologi ya. Mengawali dengan sejarah pemahaman psikologi itu sendiri. Ya, ketika kita bicara soal psikologi, apa yang muncul? Apa itu psikologi? Ya, tentu yang paling sering muncul adalah artinya jiwa. Dan itu betul karena berasal dari kata psyche yang artinya jiwa. Dan itu bisa diterjemahkan macam-macam, ya, bisa nyawa, sukma, batin, roh dan sebagainya. Nah, selama psikologi belum berdiri sebagai ilmu mandiri, itu zaman-zaman dulu ya, ilmunya masih belum mandiri di psikologi, masih ikut filsafat dan sebagainya. Definisi apapun nggak terlalu problem, teman-teman. Misalnya didefinisikan sebagai jiwa, walaupun jiwa itu nggak kelihatan, nggak masalah, kan itu ada di dalam filsafat. Tapi ketika psikologi mulai belajar berdiri sebagai sains, ilmu yang mandiri, nah, syarat dari ilmu itu adalah bisa dibuktikan secara konkret, secara nyata. Maka definisinya mulai berkembang, teman-teman. Bagaimana jiwa yang nggak kelihatan itu didefinisikan secara nyata. Maka ada yang coba mendefinisikan dengan karakteristik atau tipologi. Ciri-ciri sifat manusia. Supaya kelihatan, oh manusianya ini sukanya seperti apa dan sebagainya. Tapi itu masih terlalu sempit kalau psikologi dianya didefinisikan sebagai itu. Kemudian ada yang mendefinisikan lebih jauh. Psikologi itu sebagai ekspresi raga atau tubuh yang kelihatan dari kita, ekspresi wajah kita, gerakan tubuh kita. Maka dia mengatakan psikologi itu bukan ilmu jiwa, tapi ilmu tentang perilaku manusia. Karena yang kelihatan itu perilakunya, bukan jiwanya, tapi perilaku. Nah, itu pun masih bisa dikembangkan lagi. Perilaku itu kan yang kelihatan saat ini. Persoalannya bagaimana yang sebelumnya. Kan kita mengamati saat ini, tapi kejadian-kejadian sebelumnya seperti apa? Nah, di situ mulai muncul, bisa dicatat jejak-jejak permanen dari perilaku itu. Jejak permanen itu bisa macam-macam ya, bisa kalian baca itu di PowerPoint saya, itu dari gurat wajah, catatan tubuh harian, dan sebagainya. Itu bisa diamati sehingga muncul yang namanya dinamika psikologis. Ya, bagaimana seorang itu berpikir, proses berpikirnya bagaimana seorang itu bersikap. Dan ini yang membedakan psikologi dengan ilmu-ilmu lain yang sama-sama mempelajari tentang perilaku manusia. Karena kita lebih menekankan pada dinamika psikologis individu atau manusia itu. Nah, dari sejarah pemahaman tentang definisi psikologi, kita akan masuk dalam sejarah perkembangannya. Nah, perkembangan psikologi itu dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu sebelum berdiri sebagai ilmu mandiri, psikologi masih ngikut filsafat, ngikut ilmu faal gitu. Kemudian awal berdiri sebagai ilmu mandiri dan pendekatan-pendekatan psikologi yang selanjutnya. Kita akan mulai satu persatu sebelum psikologi berdiri sebagai ilmu mandiri. Nah, waktu itu masih ikut filsafat, diawali dengan masa Yunani kuno. Waktu itu memang masih belum ilmiah, teman-teman, pendefinisiannya berdasarkan mitos seperti itu. Ada beberapa tokoh, misalnya Empedokles, itu manusia terdiri 4 unsur alam, tanah, air, api, udara. Kalian baca tadi di PowerPoint saya. Hippocrates, ini bapak ilmu kedokteran, dia bagian ada 4 temperamen, ya, sanguin, kolerik, melankolik, dan sebagainya. Itu dipengaruhi oleh bagian-bagian tubuh. Kemudian Socrates mengatakan ternyata dalam diri kita itu sudah ada jawaban-jawaban yang terpendam, sehingga tinggal tanya jawab saja orang bisa menemukan jawabannya. Itu berkembang dalam ilmu konseling sekarang, khususnya yang menggunakan client center therapy. Kemudian Plato ini mengatakan dalam diri manusia itu, jiwa itu ada ide-ide yang terpusat pada bagian-bagian tubuh tertentu. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa jiwa form itu harus menempati wujud atau matter tertentu. Masih dalam filsafat berkembang lagi
menurut pandangan tokoh-tokoh gereja. Nah, tokoh gereja yang satu namanya Saint Augustine, dia katakan karena ini tokoh gereja, dikaitkan dengan dosa. Bagaimana seorang itu bisa menyadari bahwa dia itu ada dosanya, itu ternyata dengan cara introspeksi. Jadi kita mengintrospeksi diri kita, kesadaran kita, kenapa kita melakukan hal ini dan sebagainya, sehingga akhirnya dia menyadari adanya dosa. Nah, dengan introspeksi itu, maka antara manusia satu dengan manusia yang lain ini ada yang namanya perbedaan. Maka itu Saint Augustine ini terkenal sebagai tokoh yang mengawali pengakuan adanya perbedaan individu atau individual difference. Artinya setiap orang itu nggak seragam, berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada tokoh yang lain namanya Saint Thomas Aquinas. Dia berbeda dengan Augustine. Kalau Thomas Aquinas dia menganggap bahwa perilaku manusia itu malah tidak dibentuk oleh masa lalunya, gitu. Dia bukan pakai introspeksi masa lalu, tetapi lebih berdasarkan upaya untuk mencapai masa depan. Jadi ketika dia bicara dari sisi kerohanian, ada roh, spirit, gitu ya, jiwa itu diarahkan untuk mencapai kesempurnaan di masa depan. Nah, Thomas Aquinas ini anti determinasi, teman. Dia nggak suka sesuatu itu sudah ditentukan masa lalunya itu enggak. Dia lebih suka yang sifatnya ada pengharapan ke depan. Ya. Kemudian masih di bawah filsafat lagi ada aliran empirisme dan asosianisme. Ada John Locke. John Locke ini dia terkenal dengan teorinya tabula rasa. Manusia lahir itu putih bersih seperti kertas putih bersih. Kemudian yang mencoret-coret itu lingkungan sekitar yang membentuk manusia tersebut, gitu. Itu menurut teori tabula rasa. Jadi kita lahir tuh nggak bawa bawaan apapun, nggak ada pengaruh-pengaruh bawaan apapun, lingkungan yang membentuk kita. Kemudian James Mill dia mengatakan dari proses penginderaan muncul ide tersebut berbagai ide diasosiasikan satu dengan yang lain. Itu muncul perilaku-perilaku kita. Kemudian anaknya, namanya John Stuart Mill, dia melanjutkan pandangan ayahnya dengan 3 hukum asosiasi. Silakan kalian pelajari sendiri di PowerPoint saya. Berikutnya, masih belum berdiri mandiri, tetapi ada di bawah Faal. Nah, di bawah Faal ini ada beberapa tokoh, ya, cukup banyak. Ada Agassiz, ada Marshall, ya, ada Broca, ya. Kemudian ada Freitzner, ya, ini tentang GND, just noticeable difference, membedakan antara stimulus satu dengan yang lain itu harus cukup signifikan. Kemudian ada Helmholtz, ya, ada pengaruh psikologi penglihatan termasuk psikologi warna, pendengaran kita itu juga bisa ada efek-efek psikologinya, gitu. Kemudian Galton, ya, tentang psikometri, dia menyusun psikotes. Kemudian Kraepelin tentang demensia precox, itu seperti schizophrenia, tetapi itu istilah zaman dulu, sekarang sudah nggak dipakai. Dan manic depresif, dan alat tes yang namanya tes Kraepelin. Kemudian Kretschmer itu membagi ada 4 bentuk tubuh, gitu ya. Nanti kalian baca di handout saya juga. Nah, setiap bentuk tubuh ini juga menunjukkan karakter-karakter tertentu. Misalnya yang leptosom ligikurus itu pemurung, kalau atletikus itu orangnya tegas, yang picnicus itu suka humor, yang gembira, seperti itu. Nah, psikologi mulai berdiri sendiri, ya, sebagai ilmu, itu diawali oleh eksperimen yang dilakukan oleh William Wundt. Dia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman tahun 1879, dan ini pertama kali psikologi jadi ilmu mandiri, nggak nunut lagi filsafat, nggak nunut lagi ilmu Faal, tapi berdiri mandiri. Dia alirannya strukturalisme, di mana dia melihat jiwa itu terdiri dari berbagai struktur, dengan cara apa? Dengan cara introspeksi. Yang diintrospeksi apa? Hasil eksperimen. Jadi subjek eksperimen itu dites pakai reaction time, lihat dia seberapa cepat bereaksi terhadap suatu stimulus, kemudian dia introspeksi, kenapa saya cepat, kenapa saya nih, maaf ada yang ngomong lemot, itu kenapa? Itu diintrospeksi muncul struktur-struktur kejiwaannya. Berkembang lagi yang berikutnya, yaitu aliran fungsionalisme. Ini menurut William James, kalau William James dia tidak pakai strukturalisme tapi fungsi. Yang penting itu bagaimana antar jiwa ini fungsinya seperti apa, gitu. Sehingga dia tidak lagi menggunakan introspeksi, tetapi lebih menggunakan eksperimen berdasarkan observasi. Itu William James. Nah, teman-teman, yang berikutnya 3 pendekatan-pendekatan yang berkembang, yang akan kita ajarkan lebih jauh di dalam psikologi kepribadian ini. Saya nggak akan jelaskan lebih detail, seperti psikoanalisa, neopsikoanalisa, seperti behavioristik, sosial kognitif, humanistik, dan kontemporer. Ini kalian akan pelajari sepanjang semester ini.
Nah, silahkan nanti kalian mempersiapkan dengan baik untuk sejarah aliran ini kalian pelajari di dalam handout saya supaya kalian lebih memahami lebih detail. Demikian untuk penjelasan sejarah aliran psikologi, kiranya bermanfaat. Terima kasih.